Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Asep Saifuddin SHMA sebagai mediator yang telah dipilih bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak sekalian bisa memanggil saya Asep. Selanjutnya kepada bapak-bapak saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Jadi bapak terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Riki Al-Amri selaku kuasa hukum dari pihak penggugat. Baik, perkenalkan saya Febri Maulana Yudi sebagai penggugat dari PT BPH saya. Saya Muhammad sendiri dari kuasa hukum dari penggugat. Ayo pak. Ya, perkenalkan saya Muhammad Maulana dari pihak tergugat. Baiklah, langsung saja perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Yang pertama, perlu diperhatikan, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana di saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, saya akan mencoba mencari kesepahaman di awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan, menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung akan kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya, dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, bapak-bapak sekalian, apakah setuju dengan kata tertib tersebut? Apa? Baiklah, kita mulai sesi mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari saudara Pak Haidar terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya atau permasalahannya? Bagaimana saudara Pak Maulana? Ya, Apakah Anda setuju? Ya, lebih baik pihak penggugat. Baiklah, dipersilakan kepada Pak Haidar. Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi di sini bahwasanya pihak tergugat ini telah melakukan dan melakukan prestasi terhadap pembiayaan yang telah saya berikan sebesar 49 juta rupiah dengan waktu selama kurang lebih 6 bulan. Lalu juga sebagaimana dengan perjanjian murabahah yang telah disepakati di tanggal 2 Oktober 2016 ini, di sini tergugat memberi jaminan 1 unit kendaraan roda 4 dan juga 1 unit kendaraan roda 2, bahwa sesuai dengan perjanjian yang disepakati, tergugat ini berkewajiban membayar sebesar 1.102.500 setiap tanggal 28 mulai dari bulan November 2016 sampai bulan Maret 2017. Tapi pada tanggal 28 April 2017 membayar
dapat memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dan pihak tergugat secara sengaja atau lalai dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran sama sekali sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2017. Lalu juga status pembayaran tergugat Pak Maulana ini dikatakan macet atas kelalaiannya dalam melakukan pembayaran tersebut. Saya sebagai penggugat menderita kerugian sebesar Rp58.922.500. Saya sebagai penggugat telah memberikan waktu yang cukup pada pihak tergugat untuk melakukan pembayaran, tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak tergugat untuk melakukan pelunasan pembayaran tersebut. Baiklah, terima kasih penyampaian permasalahan dari Pak Haidar. Baik, saya simpulkan yang dimana permasalahan di sini Pak Maulana ini melakukan kesalahan prestasi, yang dimana beliau tidak melakukan kewajibannya ketika pembiayaan murabah ini di PT Bank BPR Syariah. Baik, mungkin ada tambahan dari kuasa hukum? Ya, saya ingin menambahkan Pak Mediator. Saya sebagai kuasa hukum yang penggugat, sebelum melakukan gugatan ini, saya telah melakukan somasi terhadap pihak tergugat dengan memberikan surat peringatan, baik itu dari surat peringatan pertama sampai peringatan ketiga. Tapi dari ketiga peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak tergugat, sehingga klien saya kecewa karena itu, sehingga dia memutuskan untuk menggugat pihak tergugat ini. Itu Pak Mediator. Jadi bisa saya simpulkan di sini juga Pak Haidar sudah mengajukan somasi, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Pak Maung. Betul. Apakah betul? Betul. Oh, baiklah, jadi klien saudara merasa kecewa atas kejadian ini. Betul. Oke. Jadi apa yang diharapkan Pak Haidar dan Pak Rifki dari penyelesaian masalah ini? Saya dan klien saya berharap tentunya pihak tergugat dapat segera memenuhi kewajibannya dengan melakukan ganti rugi sebesar Rp58.922.500 yang kerugian tersebut dialami oleh klien saya. Setelah itu Baiklah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak saudara Pak Haidar maupun Pak Rifki Adori selaku kuasa hukum Pak Haidar, selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk saudara Pak Maulana. Boleh. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk saudara Pak Jazuli selaku kuasa hukum tergugat maupun tergugat Pak Maulana untuk menyampaikan apa yang perlu kita dengar dan ketahui di sini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Terus terang saja ya, kami dari kuasa tergugat memang menyadari kesalahan kami sendiri, memang bersalah. Adapun kesalahan kami itu tidak luput dari keluarga preman di sini, di mana keluarga dari kami ini mempunyai problem internal di keluarganya, itulah. Tapi nggak usah gitu dong Pak. Kan sebelumnya kita sudah mengirimkan surat mediasi selama 3 kali. Permasalahan urusan internal dalam keluarga tergugat atau bagaimana itu kan di luar tanggung jawab urusan kami. Baik Pak, mohon maaf dikarenakan tadi saya sudah menjelaskan tata tertib terlebih dahulu, yang dimana kita harus mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari kuasa tergugat itu. Boleh lanjutkan terlebih dahulu, nanti boleh saya kasih kesempatan untuk menyanggah ataupun ada sesuatu. Makasih. Oke. Jadi bisa saya simpulkan di sini kenapa Pak Muhammad Jazuli dan selaku kuasa hukum dari Pak Maulana ini tidak melakukan pembayaran atau melakukan prestasi, yang dimana beliau ini ada problem internal dari keluarganya. Jadi sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, beliau tidak dapat menunaikan kewajibannya dalam pembiayaan murabah dari PT BPR Syariah. Mungkin ada tanggapan dari Pak Muhammad Haidar. Mungkin saya sama
selaku kuasa hukum. Ya, seperti yang dikatakan klien saya tadi, bahwasanya tidak bisa masalah keluarga dijadikan sebagai alasan untuk tidak membayar kewajiban pihak tergugat kepada klien kami. Apalagi dengan tidak menanggapi 3 surat peringatan dari saya dan klien. Jadi saya kira itu alasan yang tidak bisa kami terima, Baiklah, setelah saya mendengarkan dari pihak saudara Pak Muhammad Haidar maupun Pak Muhammad Maulana selaku tergugat, di sini keduanya memiliki kesepahaman yang sama, yang dimana yang pertama saudara ingin tetap terjaga nama baiknya, betul? Yang kedua, saudara-saudara sekalian ingin masalah ini cepat terselesaikan, betul? Apakah benar begitu? Itu tadi yang saya jelaskan. Nah, apakah benar begitu? Iya benar Pak. Nah, mungkin dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan tadi? Saya selaku kuasa hukum pihak penggugat ingin segera menuntut pihak tergugat untuk menyelesaikan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh klien saya, yaitu sebesar Rp58.922.500 agar masalah ini cepat terselesaikan. Saya ingin seperti itu aja Pak Mediator sebenarnya. Mungkin dari saudara tergugat, apakah Anda menerima dari apa? Baik, apa saudara tergugat menerima apa yang disarankan dari saudara, menyanggupi? Ya, saya menyanggupi dengan catatan beri saya waktu kurang lebih 3 bulan untuk melunasi kewajiban atau utang saya yang sudah tidak dibayarkan. Baiklah, di sini saudara tergugat menyanggupi apa yang saudara penggugat ajukan. Apakah saudara penggugat menerima? Menurut saya 3 bulan itu agak lama Mediator, karena pihak tergugat juga sudah lalai dari awal, sudah tidak membayar kewajiban ini selama 6 bulan lebih hingga saat ini. Jadi apabila pihak tergugat ingin membayar, maka kami akan memberikan waktu selama 1 bulan Mediator. Oh, mungkin Pak Mediator, Mungkin cukup bentar. Di sini saya dapat simpulkan dari pihak penggugat tidak menerima ajuan yang tadi tergugat sampaikan, yang dimana tergugat meminta ingin 3 bulan ya, dan penggugat ingin meminta 2 bulan, sebulan, 1 bulan. Baik, dari pihak tergugat bisa mengajukan. ya untuk 1 bulan itu sangat keberatan menurut saya, karena satu sisi salah program saya masih belum terselesaikan gitu Pak Mediator. Di sini melihat beberapa masalah bahwa para pihak masing-masing tidak setuju dengan jangka waktu pembayaran di mana pihak penggugat memberi waktu sebulan, tetapi pihak tergugat meminta waktu 3 bulan. Maka dari itu saya selaku mediator, kita akan mengambil jalan tengahnya, yaitu apakah para pihak sepakat jika masa tenggat waktunya 2 bulan. Apakah pihak dari pihak penggugat sepakat? Apakah dari pihak tergugat sepakat? Ya, sama-sama. Baiklah, dikarenakan para pihak sepakat, maka selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Betul gue ini berdiri gimana? Baiklah, dengan ini mediasi pada siang hari ini kita cukupkan, yang dimana kedua belah pihak telah sepakat atas persetujuan yang telah disepakati. Mungkin bisa bersama-sama.
Pak. Terima kasih.